telah hadir bersama kita Bapak PRT Inspektur yang akan membawakan materi tentang peningkatan zona integritas. Untuk itu saya berikan kepada Bapak materi untuk menyampaikan materi sekaligus memperkenalkan diri. Kata orang, tak kenal maka tak sayang. Terima kasih, saya serahkan kepada Bapak PRT Inspektur. Terima kasih. Salam. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Kepala BKD, Bapak Sekretaris BKD, para pejabat struktural, moderator, Bung Franky, Bapak Ibu semua yang saya hormati. Sebagaimana disampaikan tadi Pak Franky, bahwa betul kalau kita lihat filsuf yang Plato, Aristoteles, Archimedes, kalau Bapak Ibu baca, bagaimana mengajarkan semuanya itu di bawah pohon. Nah, itulah filosofi kita, filsafat yang paling terkenal, yang selalu kita gunakan dalam segala ilmu pengetahuan. Terima kasih Bu Kepala PKD. Ini juga satu inspirasi bagi kami untuk nanti kami coba. Kalau hal yang baik ya kita ikut. Terkait dengan zona integritas, jadi kalau kita lihat regulasi Bapak Ibu, ada dua. Ada Permen RB dan yang terbaru, saya langsung saja yang terbaru, yaitu Surat Edaran Deputi Menpan RB nomor 23 tahun 2023 bulan Maret. Kalau yang sebelum-sebelumnya untuk kita mengajukan WBK itu syaratnya gampang saja, cukup nilainya 75 sudah bisa diajukan. Tetapi bulan Maret kemarin, langsung ke slide yang tabel, lanjut. Ya, ini. Bulan Maret kemarin, persyaratan kita diperketat. Jangankan kita, BPKP yang merupakan tim penilai SPP kemarin tidak lolos juga. Tetapi ini tantangan bagi kita semua. Ada 3 syarat untuk pemerintah daerah. Yang pertama adalah opini WTP. Kita sudah opini WTP, berarti memenuhi. Yang kedua, nilai untuk akib minimal adalah C. Kita untuk Pemda 63, sekian, nilai B memenuhi. Nilai SPIP untuk pemerintah daerah minimal level 3. Kita baru pada level 2, 2,89. Nah, ini 2,89 ini lebih banyak. Menurunnya adalah indikator untuk pelaksanaan program kegiatan kita, domainnya di berbeda, yang gawenya itu masih berorientasi pada output, belum kepada outcome. Kalau ini kita rubah, maka SPP bisa naik level 3. Itu syarat untuk pemerintah daerah, dalam ini pemerintah provinsi. Sekarang syarat untuk perangkat daerah. Syarat untuk perangkat daerah, nilai akib minimal B. Seluruh perangkat daerah lingkup provinsi Nusa Tenggara Timur sudah memenuhi syarat, itu minimal kemarin itu terendah BB. Sedangkan tertinggi ada di Inspektorat dan BKD itu A, 2 perangkat daerah. Itu untuk nilai akib. Kita beri aplaus dulu karena semakin hari nilai berubah memacu kami untuk selalu berjuang. Itu nilai akib. Yang kedua, untuk nilai RB, syaratnya itu adalah nilai B, tetapi hampir semua perangkat daerah itu sudah masuk kategori BB. Untuk Inspektorat dan PKD dan ada 4 perangkat daerah lain itu nilainya A, memenuhi syarat. Syarat yang ketiga yang perlu kita berjuang untuk perangkat daerah, yaitu tindak lanjut baik BPK, tindak lanjut baik APIP
dalam hal ini Inspektorat Daerah, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, BPKP harus 100%. 100%. Nah, kami sudah melihat bahwa ini ada kelemahan. Kemarin kami coba menerobosnya dengan melakukan pembangunan suatu sistem yang namanya Simpel. Progresnya sudah 80%. Kita akan luncurkan dalam waktu dekat untuk menjawab itu. Hasil inventaris kami untuk seluruh perangkat daerah, tindak lanjut yang masuk 100%, posisi sekarang hanya 2 perangkat daerah, yaitu Inspektorat dan BKD lagi. Hanya 2 saja. Terima kasih. Yang berikut terkait dengan untuk pembangunan zona integritas. Posisi kemarin kita sudah usulkan 5 perangkat daerah. 5 perangkat daerah kita menilai untuk seluruh perangkat daerah untuk mendapatkan nilai 75. Tetapi setelah kita melihat nilai 75 itu, hanya 5 perangkat daerah yang masuk kategori 70, di atas 75. Dan BKD sekali lagi terima kasih, dia nomor 1, kami nomor 2, kami akui. Kelebihannya BKD, kenapa dia nomor 1? Kelebihannya BKD, yaitu setelah saya melihat poin-poinnya itu, ada 1 poin, yaitu adalah survei. Tadi yang disampaikan itu ada nilai survei dari pihak luar, yang mana dia menggunakan mungkin kemarin dari Ombudsman atau mana yang melakukan survei di BKD yang terupdate. Kami punya ada survei, tapi nilainya karena kami harus banyak ada kompilasi antara pekerjaan seperti RB, SPP, sehingga pelayanan itu cenderung ada beberapa nilai yang belum terupdate. Dan yang hampir seluruh perangkat daerah belum memenuhi syarat, bukan tidak, tapi belum memenuhi syarat. Ada 1 persyaratan yang ditambahkan, yaitu inovasi minimal masuk 100 besar IG. 100 besar. Jadi terima kasih kepada Bapak Gubernur sudah membaca ini. Memerintahkan kita kan untuk inovasi ini kan sudah 5 tahun lalu. Berarti beliau sudah membaca bahwa ini akan masuk. Sekarang baru ketahuan bahwa syaratnya mau masuk WBK, untuk menuju WBK harus inovasi yang masuk dalam 100 besar yang dilombakan. Seluruh perangkat daerah ini tidak masuknya di sini. Nah, 5 ini masuk, minimal sudah mengusulkan. Itu saja yang kami sampaikan. Pak Yonas bisa lanjutkan. Disilakan Pak Yonas. Izin berdiri. Salam. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sehat buat kita semua. Baik, terima kasih yang kami hormati Ibu Kepala BKD, Bapak Sekretaris BKD, Bapak Ibu Pejabat Struktural, Bapak Inspektur PLT Inspektur, hadirin semua yang hadir pada saat ini. Jadi kaitan dengan zona integritas ini memang merupakan suatu hal yang tidak bisa kita kerja sendiri. Tidak bisa tim RB-nya atau tim ZI-nya yang kerja. Tidak bisa hanya pejabat struktural yang kerja. Tidak bisa hanya pegawai yang ditunjuk saja yang bekerja. Tapi ini integritas atau kolaboratif semua, baik itu dari pegawai yang paling bawah sampai dengan pejabat struktural yang paling tinggi. Sehingga kami sangat berterima kasih bahwa pada pagi hari ini Ibu Kepala BKD menyampaikan kepada kita untuk bisa dapat memberikan materi kaitan zona integritas ini. Diharapkan bukan saja merupakan tanggung jawab pribadi dari masing-masing tim, tetapi tanggung jawab semua, sehingga kita bisa melakukan evaluasi dan bisa baik adanya. Mungkin lanjut. Jadi saya tetap menyampaikan dasar-dasar daripada zona integritas ini, sehingga mungkin selama ini kita yang tidak terlibat dengan zona integritas, hanya tim saja yang tahu, bisa diketahui oleh kita semua. Nah, zona integritas ini sebenarnya dia merupakan miniatur dari reformasi birokrasi, Bapak Ibu. Jadi
sebelum zona integritas ini ditekankan, kita pertama membangun pembangunan pembangunan reformasi birokrasi itu ada 8 area. Sedangkan di dalam area pengawasan itu nanti ada pertanyaan, apakah sudah membangun zona integritas? Jadi diharapkan kalau kita sudah membangun zona integritas, sebenarnya kita sudah mempunyai nilai reformasi birokrasi yang sangat baik. Makanya di dalam zona integritas itu ada 6 area perubahan yang sama dengan reformasi birokrasi. Kecuali di reformasi birokrasi itu hanya untuk hukum dan kelembagaan. Itu yang dikeluarkan reformasi birokrasi. Nah, kita sekarang ini reformasi birokrasi itu sudah masuk pada RB terintegrasi atau jalur ganda. Jadi bukan saja reformasi birokrasi reguler, tapi ada tematiknya. Nah, dalam tahun ini baru-baru kita rapat dengan teman-teman dari organisasi maupun dari Bapeda, dari tim RB, termasuk juga dengan Pak Sek yang hadir pada waktu itu. Jadi tematik ini selain pemenuhan materi yang sesuai dengan reformasi birokrasi reguler, itu juga ditekankan pada kemiskinan. Secara nasional itu ditekankan pada pemberantasan kemiskinan, terus kedua pada peningkatan investasi, yang ketiga pada prioritas kepala daerah, terus ini semua contohnya kalau prioritas kepala daerah kita di provinsi ini mungkin nanti masuk pada pariwisata. Pemenuhan reformasi birokrasi kita masih bersifat administrasi, lebih banyak pada penekanan terhadap pemenuhan dokumen. Inilah yang membuat adanya reformasi birokrasi terintegrasi atau perluasan ini, sehingga diharapkan untuk zona integritas pun demikian. Makanya sekarang, sebelumnya zona integritas itu hanya pemenuhan kebutuhan, sejak 2021 atau 2022 itu sudah mulai dengan reformnya. Jadi pemenuhan reform dan pemenuhan dokumennya. Mungkin demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Akhir kata saya menyampaikan salam, salve, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat buat kita semua. Terima kasih.